Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini dengan rahmat dan karunia Allah kita masih diberi kesempatan menunaikan salat subuh berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah meninggalkan dua pusaka pedoman hidup, Al-Quran dan Sunnah. Jika kita berpegang kepada keduanya, beliau menjamin lan tadillu abada, kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Bapak dan Ibu, firman Allah di dalam Al-Quran yang sering kita dengar, sering kita baca, yang memerintahkan kita untuk masuk Islam secara sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna, secara kafah, menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikut langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Kenapa ini diingatkan oleh Allah? Mungkin Allah sudah mengetahui bahwa semakin lama bumi ini dibentangkan oleh Allah, Islam itu mungkin mulai banyak tinggal nama dan mereknya saja. Orang hanya mengaku Islam, tapi sikap dan perilaku Islam tidak ditemukan lagi dalam hidupnya. Sehingga Nabi mengatakan, sayati zamanun ala ummatillah yabqal Islam illa semua. Bakal datang suatu zaman pada umatku, kata Nabi, tidak kekal Islam melainkan mereknya saja, nama saja. KTP Islam, surat keterangan Islam, bertanya orang Islam di rumah penuh dengan kaligrafi, sembahyang enggak. Kaligrafi maha-maha tu, tekan awak berpitih dipajang di rumah, tidak pernah dibaca. Islam mereknya saja. Akan ditemukan nanti orang beragama taka orang bapayuang di daun kaladi. Kehujanan hari tengah jalan tak membawa payuang, bersobok daun kaladi lawe-lawe diambil bapayuang laja daun kaladi. Selamat nanti pulang pak. Tiba di rumah, lay bawa daun kaladi ke rumah, lay disimpan dalam lemari, enggak masuk ke ranjang sampah. Kenapa? Daun kaladi itu untuk pelapian sasak saja pak. Lapis sasak buang.
Kini agamu nyubiak dia kawan tak itu. Rok tak sasak nyoba agamu. Lapis sasak agamu tak pakai. Mulai sakit-sakit datang ke musaji. Gak payah hidup datang ke musaji. Lah sejahtera, lah sihat, deko anda menakik musaji. Itu namanya bapayong ya daun kaladi. Ada je orang bapa dan ibu bagamu ko takah menyimpan kain bugih Makassar na rancak. Disimpan kain sarung bugih Makassar cik le bapa pakai tiup hari. Enggak, bila keluarnya kalau ada alek-alek gadang di negari. Hari raya. Nyobuek lah agamu dak kawan tak itu. Bila agamu kalau le rami-rami nyoba agamu. Sembayang 2 kali setahun Idul Fitri je Idul Adha aja. Kau ada pertemuan tokoh masyarakat pade laki kupiah. Pas andang lekin sarung cik sembayang tak. Kerajo wambok. Itu kerajo manusia. Jadi makanya menginginkan di Allah Islam secara kafah. Kalau seandainya kau tak kita lakukan, dek karena tantangan tu semakin lama semakin barek, setan tu semakin menjadi-jadi, tidak tertutup kemungkinan agama kau dijual demi kepentingan dunia. Di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah. Jadi Umar bin Abdul Aziz kau ketika itu kekuasaan Romawi sangat luar biasa. Tapi Umar tak putus asa. Ambo siapkan tentara parang. Kok tapaso parang banyak banainya awak seketek dia namo kalah parang. Rupanya iyo tentara lah siap tapi jumlah kalah dengan Romawi terjadi peperangan. Islam kalah. Banyak tentara Islam lari pulang. Banyak pulangan mati terbunuh. 20 orang tentara Islam ini ditangkap. Dek tentara Romawi. Nyokabe nyopatali-talian pak. Nyobawa ke istana nyojamu di halaman istana. Pimpinan perang lapor ke raja, Tuanku Raja perang sudah usai, kita menang Islam kalah. Banyak yang lari pulang, banyak yang kita bunuh, 20 orang itu di halaman kami tangkap. Kejar raja ambil 1 orang bawa ke dalam. Dibawa ke dalam tagak di hadapan rajanya. Tanya dia raja, Anda Islam? Iya. Anda pejuang Islam? Iya. Anda tahu Islam sudah kalah? Tahu. Bagaimana kalau Anda gabung dengan kami? Maksudnya tinggalkan Islam masuk Nasrani. Oh, tidak bisa. Kalau Anda mau, saya angkat Anda jadi gubernur di sebuah provinsi. Saya tidak butuh jabatan gubernur. Kalau Anda mau, saat ini juga mahkota gubernur itu akan saya pasangkan. Tuanku Raja tidak usah berbasa-basi. Kalau mau membunuh, bunuh aja. Diperintahlah anak buahnya dia raja. Ambil pedang, pancung lehernya. Diambil pedang dari anak buahnya, dipancung dia tentara Islam. Langsung putih sekali pancung. Karena pedang itu memang untuk mencung-mencung orang saja. Putih kepala kau, bagolek kepala kau keliling ruangan kau. Hebatnya kepala nan putih ko masih membaca Al-Quran. Lah tapi saja badan, tapi dari munculnya ko masih kedua ayat Al-Quran. Keceknya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tambah berang raja menengah. Dan pancong ngajinya lu gitu. Ejek raja ambil 1 orang lagi bawa ke dalam. Dijapit 2 orang lagi, tagak. Anda Islam? Iya. Pejuang Islam? Iya. Anda tahu Islam sudah kalah? Tahu. Anda tahu ini yang sudah saya pancung? Tahu, ini teman saya. Anda ingin seperti ini? Terserah Tuanku Raja. Nah, bagaimana kalau Anda gabung dengan kami? Apa maksudnya? Tinggalkan Islam masuk Nasrani. Oh, tidak bisa. Kalau Anda mau, saya angkat Anda jadi gubernur di sebuah provinsi. Saya tidak butuh jabatan gubernur.
Kalau Anda mau saat ini juga mahkota gubernur itu saya pasangkan kepada Anda. Tidak usah tawar-menawar. Kalau mau membunuh, bunuh saja. Diperintah dari raja anak buahnya, ambil pedang. Pancung lehernya. Diambil pedang oleh anak buahnya, dipancung leher. Putus. Berputarlah kepala keliling ruangan, masih baca ayat Al-Quran walaupun lebih pendek dari yang pertama tadi. Apa yang dibacanya? Fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah. Makasihnya bunuhlah. Kalau ambo dibunuh, ambo akan pergi ke surga yang sangat tinggi. Satu bolanya siap ya Allah. Silakan. Tambah berang raja. Ambil satu orang lagi. Dia ambil seorang lain. Tanya, Anda Islam? Iya. Pejuang Islam? Iya. Anda tahu Islam sudah kalah? Tahu. Anda tahu ini yang sudah mati dua saya pancung? Tahu, ini teman saya. Anda ingin seperti ini? Ucek nih seorang bapak. Nah, bagaimana kalau Anda gabung dengan kami? Nah, senyumnya. Nah, ledok peluang hidup aja. Kalau Anda mau gabung dengan kami, tinggalkan Islam, masuk Nasrani. Kalau Anda mau, saya angkat Anda jadi gubernur Mesir. Menjawab dengan seorang Tuanku Raja, saya siap jadi gubernur. Setuju meninggalkan Islam? Iya. Setuju masuk Nasrani? Setuju. Ajudan, ambil mahkota itu, saya pasangkan saat ini. Diambil dari ajudan, diletakkan di meja. Sambil meletakkan mahkota yang dipasang, kau babisi ajudan. Tuanku Raja, bakok capek si Tuanku Raja percaya. Kini nya mengaku gabungan Jawa lepek di gubernur. Kawan ambo berapa pejuang-pejuang selama apa? Tak lepek di gubernur. Ambo bukan iri Tuanku Raja, tapi ambo khawatir janjannya berpura-pura. Hanya berpura-pura bergabung Jawa. Atau banyak rancak Tuanku Raja uji cien. Baca lo mau ujinya, imbo kawannya seorang lain. Suruh hanya memanjuang lihir kawan. Kalau namu berarti ya sebenarnya. Ayolah kecil Raja, ambil satu orang lagi, dibawa tentara Islam seorang lain. Tagak. Nanti tanya enggak nambah tibo dengan tadi. Anda betul-betul setuju meninggalkan Islam? Iya. Masuk Nasrani? Iya. Jadi gubernur Mesir? Iya. Ini pedang. Pancung leher temanmu ini. Nyambil pedang buknya pancung leher kawannya sendiri, bala khianatnya. Nah, sudah nyopancung leher kawannya, ajudan tadi boleh Tuanku Raja. Ambo tambah ndak percaya Tuanku Raja. Tambah khawatir ambo. Wah itu sarang kawannya lah berpuluh tahun nyopan jual lianya. Apa le awak berubah kawan beko awak dah sudah dinya ke Tuanku Raja. Tuanku Raja nya pancuang sudah eko tu bahan rancak kecil Raja. Rancak pancuang lah dia Tuanku Raja. Ambil pedang dari Raja diturik di pancuang. Mati kampe ya. 3 mati syahid. Cie mati setelah menyatakan diri keluar dari Islam masuk Nasrani. Yang salah, dia tidak Islam secara kafah. Islam orang Islam awam, Islam mereknya saja, Islam namanya saja. Sehingga demi jabatan gubernur dia rela meninggalkan Islam. Ini yang kita khawatirkan. Anak generasi kalau tidak kita bekali dengan Islam secara menyeluruh, alun tantu yang kata jadi peninggawa lepas. Alun tantu kan. Tapi kalau dibekali dengan kokoh, dia akan membesarkan Islam. Awak kadang hati awak mencari lima umat Islam sukses, tapi prihatin awak lima awak mencari banyak umat Islam pindah agama Pak. Kalau masuk Islam banyak, di luar negara banyak orang masuk Islam gini. Di Inggris, di Eropa,
gereja dijual orang di Bali jadi masjid. Tak payah ke gereja lah, hanya tulis penduk kadang-kadang di muka gereja kot istet tuan nanti je. Hanya Bali orang Islam jadi masjid. Di Australia itu je, malah lado kini masjid Minang. Orang Minang Bali gereja jadi masjid di Australia. Yang hebat baru kok seminggu kok di Klaten Pak. Di Klaten sepakat orang di sebuah kampung Jorong Carodewa atau RT RW sepakat semuanya yang kafir itu masuk Islam langsung dijadikan gereja itu jadi masjid. Difasilitasi oleh Muhammadiyah. Jadi walaupun seluruh kampung masuk Islam, gereja jadi masjid, untuk beberapa waktu masjid itu tetap dikawal oleh Hokam Muhammadiyah. Kalau ada yang macam-macam. Coba bayangkan, orang tertarik dengan Islam. Betapa malangnya kita kalau anak awak nanti tidak bisa mempertahankan Islam. Padahal Bapak dan Ibu, Islam ini saja luar biasa. Jadi kecil Abu Sa'id Al-Khudri nanti di akhirat, ketika bertamu ke Allah di hari kiamat, Allah mengatakan, kalian ikuti siapa yang kalian sembah. Bertamu ke Tuhan, kecil Allah itu. Ya Allah, bantulah kami, tolonglah kami. Sekarang tidak. Kalian ikuti siapa yang kalian sembah, siapa yang kalian katakan Tuhan, ikut. Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan. Jadi Nabi Uzair itu Pak, nyendak Rasul yang 25 tapi Nabi. Dia orang Yahudi itu anak Tuhan, dan GLD itu anak. Kalian ikut Uzair. Tak usah kalian ikut. Di mana manusia bisa menyelamatkan orang ketika itu? La zilla illa zilluh. Tidak ada perlindungan selain dari perlindungan Allah. Kecil Nasrani, kalian siapa yang kalian ikut? Isa al-Masih anak Allah. Ikut Isa. Saya tidak akan selamatkan kalian kecil Allah. Setelah itu siapa? Ini pengikut yang ikuti Allah. Umat Muhammad yang ikuti Allah tidak menjadikan Muhammad sebagai Tuhan. Mari diselamatkan oleh Allah. Begitu nanti di akhirat. Kemudian umat Islam yang mengaku Islam ini semuanya, apakah semuanya diselamatkan? Belum. Apa kata Allah? Bersujudlah kalian kepada Allah. Sujud kepada Allah. Rupanya tidak semua orang Islam bisa sujud, Pak. Yang bisa sujud itu yang biasa sujud. Sujudlah kalian kepada Allah. Langsung sujud. Nanda biasa sujud, tagang pinggang aja Pak. Tak bisa sujud. Makanya rajin sujud dari kini. Tidak bisa sujud Pak. Tagang pinggang gua, tagak saya bisa itunya. Apa yang dilakukan? Masuk neraka dulu gitu Tuhan. Masuk neraka dulu beko itu kemudian. Masuklah umat Islam yang tak sujud itu ke neraka. Tapi dia tetap Islam. Tak masuk dengan sembahyang, tidak selesai sembahyang. Sembahyang kalamat di awak, niat tak perkataan Tuhan, ingin dipuji, ingin disanjung. Puasa itu pula, bersedekah, dan kecian orang pemurah, awak dermawan. Baca Al-Quran, dan kecian orang santiang. Zikir, etikam, dan kecian orang siap. Neraka. Lah masuk neraka, baru ni kecian di Allah. Hai malaikat, itu celik lah orang Islam na lele sembahyang dah, lele sembahyang segala macam. Semarang lah bawa sembahyangnya keluar. Tapi lah direndam dalam neraka dulu Pak. Dapat keluar. Lain nambah ibadah keluar. Sudah itu Islam, tapi tidak beribadah Pak. Tak tentu menahu je tapi Islam masih ada kesempatan. Kecil Allah malaikat nampunya kebaikan sebesar zarah atau 1 dinar. Kumpulan
masuk surga. Keluar dari neraka masuk surga. Allah ya Allah, Lahabi yang kebaikan 1 dinar, ayah setengah dinar, ambil masuk surga. Yang hanya sebesar zarah kebaikannya, japui, baru habis dalam neraka Islam. Nan terakhir kok Pak, lai tampake kulitnya kedua dari neraka, dek karena lama dibakar di neraka. Tiba dalam surga amandian dulu ke Allah. Adi mandian baru putih berasianya jadi ahli surga. Makasihnya Pak dan Ibu paliaro iman anak awak kini jangan sampai keluar dari Islam. Asah Islam sajai orang Islam kaman cuba surga, saelok-elok kafir sadati enggak kaman cuba surga. Itu enggak boleh orang mengecek ni kafir elok. Mana orang kafir elok? Kalau ada orang mengecek orang kafir elok, sasek ada Pak. Kan kok sasek? Allah mengecek dalam Al-Quran, walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah mengecek Yahudi Nasrani nanti kiamat artinya tak ada kesanang kawak orang Islam tu. Waktu itu jahit dandamnya. Kecil Allah nanti kiamat tak pernah hati sanang ke orang Islam. Bila hati sanang kalau awak masuk dalam kamu urusan hati. Jadi selagi awak Islam tak ada Yahudi Nasrani yang sanang kawak. Maka tak ada kapi elok. Ini puji-puji lah kapinya kan elok. Perlu menjadi renung lewat. Jadi makanya Bapak dan Ibu, mari awak bekali anak generasi awak kita bawa berislam secara kafah. Kita perkokoh imannya, kita latihnya beribadah dengan ibadah yang sempurna, kita ciptakan akhlak yang mulia bagi anak dan generasi awak. Dengan demikian kita akan bisa masuk surga tanpa harus masuk neraka terlebih dahulu. Tak ada awak kedua Bapak dan Ibu nantega satu dari anggota keluarga kita masuk neraka, awak masuk surga. Tak ada nantega. Kini awak mengeceknya, watiang lah masuk neraka. Itu kecek awak. Tiba di akhirat, baranam awak. Lah sudah bisa ditimbang. Nan limo cukui. Bajalan lah baranam dulu. Limo na cukui untuk surga jalan. Tiba simpang surga neraka. Bakelok ke kanan. Nan seorang kau pailan. Kecek malaikat. Tak boleh situ ke pengadilan. Limo awak masuk surga. Ku seorang anak awak, nawak sayangi, nawak kasihi, nawak puja-puja, nawak sanjung, yang awak bekali. Nyoka bakelok kakida katajun kapi neraka. Hati siang yang kasanang Pak. Jadi jangan kini patiang lah masuk neraka. Tak ada orang tua narela mencari anak masuk neraka doh. Makanya usahakan dah kini. Kalau bisa Pak dan Ibu bakumpu awak seluruh isi rumah tangga awak tu nanti di surga. Itu yang kita inginkan. Jadi Bapak dan Ibu, inilah pesan-pesan Allah melalui berbagai macam ayat Al-Quran, melalui berbagai hadis Rasulullah SAW. Mari kita ikut Allah, ati'u Allah wa ati'u Rasul. Kita ikut Allah, kita ikut Rasul. Sudah cukup banyak pedoman-pedoman dari Allah, petunjuk-petunjuk dari Rasul yang harus kita laksanakan agar kita menjadi Muslim yang kafah, yang sempurna. Bapak dan Ibu, demikian pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan terkurang banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.